Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas praktikum kami yang berjudul CSS Responsive and Bootstrap Demo Landing Page. Tapi yang pertama-tama yang kami hormati Pak Ardiansyah MKom selaku dosen pengampu pemrograman berbasis web dasar. Saya Ismail Sani, saya sebagai moderator dari kelompok ini. Baik, langsung saja presentasi akan dimulai. Materi yang akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi slide kedua, latar belakang web modern. Era multiperangkat, kini website tidak hanya diakses via komputer, melainkan lewat smartphone dan tablet dengan beragam resolusi layar. Fleksibilitas tampilan telah menjadi keharusan mutlak dalam pengembangan platform digital. Kebutuhan efisiensi. Menulis CSS manual dari nol untuk setiap perangkat memerlukan waktu ekstra. Oleh karena itu dibutuhkan pengadopsian konsep responsif, web design dan pemanfaatan framework andal seperti Bootstrap. Lalu slide selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama itu eksplorasi konsep, memahami pilar teknologi, cascading, style sheet atau CSS dasar dan hubungannya dengan struktur visual, dokumen web modern secara mendalam. Responsivitas, mendalami metodologi responsive web design atau RWD dan framework Bootstrap guna mempercepat siklus pembuatan front-end web yang dinamis. Oke, selanjutnya implementasi nyata. Mewujudkan teori ke dalam demo fungsional landing page sederhana berbasis server, scripting, PHP, dan struktur grid Bootstrap 5. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Selanjutnya mengenal CSS, pilar estetika halaman web. CSS yaitu dirilis oleh W3C pada tahun 1996 sebagai metode untuk memisahkan konten HTML dari visual layout. Kegunaan dan manfaat CSS yaitu satu, pangkas tag HTML yang mencegah terjadinya pengulangan sintaks, properti dan gaya pada setiap elemen HTML secara redundan. Dan yang kedua yaitu proses render cepat, mempercepat loading web browser saat rendering struktur HTML karena ukuran file menjadi jauh lebih ringan. Dan yang ketiga yaitu kemudahan maintain, dapat dipisah ke file eksternal CSS sehingga jika terjadi perubahan tata letak cukup mengubah satu baris setiap script. Baik, selanjutnya adalah responsive web design, yaitu adaptasi tampilan otomatis. Responsive web design atau RWD merupakan metodologi desain untuk memberikan pengalaman visual yang optimal tanpa memedulikan jenis perangkat. Dengan teknik RWD, komponen halaman web akan menyesuaikan ukuran penempatan dan perilakunya secara otomatis sesuai lebar viewport. Jadi pilar utamanya itu adalah media queries atau kriteria selektif CSS. Habis itu ada flexible grid system dan responsible images dan media. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai framework Bootstrap. Nah, jadi apa sih framework Bootstrap? Bootstrap itu agak sulit emangnya. Jadi Bootstrap itu adalah sebuah framework front end yang populer yang menyediakan kumpulan komponen UI dan template yang siap pakai. Nah, jadi Bootstrap ini itu diciptakan untuk menyederhanakan siklus pengembangan antarmuka, ya seperti antarmuka web yang handal, konsisten, dan mobile first. Nah, jadi ada 3. Yang pertama sistem grid fleksibel. Jadi Bootstrap ini
dapat membagi layar menjadi 12 kolom adaptif. Kemudian yang kedua ada kompatibilitas luas. Bootstrap itu dapat berjalan lancar di semua browser modern. Kemudian ada yang ketiga yaitu komponen kaya, ataupun di sini kita bilang kaya komponen. Jadi di Bootstrap itu memiliki ratusan kelas bawaan yang siap pakai. Kemudian ada komponen Bootstrap yang utama, yaitu ada 6. Yang pertama kontainer. Nah, kontainer ini itu berfungsi sebagai pembungkus utama halaman web untuk mengatur lebar dan keselarasan konten secara responsif. Kemudian yang kedua ada grid system. Nah, grid system ini adalah sistem tata letak yang handal berbasis 12 kolom menggunakan flexbox dengan kelas bawaan, baris, dan kolom. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada navbar. Nah, navbar ini adalah navigasi di bagian header yang dapat menciut secara otomatis menjadi tombol hamburger pada layar ponsel. Kemudian ada komponen Bootstrap yang selanjutnya yaitu card. Card ini adalah sebuah komponen kotak modular yang fleksibel untuk menampilkan teks, gambar, dan link secara rapi. Kemudian yang kelima itu adalah carousel. Nah, carousel ini adalah sebuah komponen slider interaktif untuk bergeser secara bergantian. Gunanya untuk menampilkan pesan promosi utama. Kemudian yang terakhir itu ada footer. Footer ini adalah seksi bagian bawah halaman. Nah, jadi kayak misalnya di bagian bawah web itu kayak ada hak cipta, tautan sosial, kontak penting, dan hak kekayaan intelektual. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada slide ini akan membahas tentang perancangan alur kerja landing page. Yang pertama yaitu inisiasi PHP. Server mengeksekusi skrip PHP dan menyiapkan variabel data fitur. Yang kedua, load library. Browser memuat Bootstrap, CSS, dan icons secara asinkron lewat CDN. Yang ketiga, loop forage. Loop PHP merender isi array ke struktur card HTML secara otomatis. Nah, yang keempat, render akhir. Tampilan landing page responsif utuh siap disajikan ke pengguna. Di slide selanjutnya yaitu membahas tentang struktur dan komponen landing page. Bagian halaman header dan navbar fungsinya yaitu menampilkan navigasi internal situs seperti home, fitur, dan about us. Elemen Bootstrap yang digunakan navbar, navbar expand IG, dan navbar dark. Selanjutnya yaitu bagian halaman hero section. Fungsinya sapaan pembuka utama, branding, dan tombol aksi atau CTA. Elemen Bootstrap yang digunakan container, linear gradient CSS, dan btn light. Bagian halaman daftar fitur, fungsi utamanya yaitu tampilkan poin keunggulan utama produk via card dinamis. Elemen Bootstrap yang digunakan yaitu card, shadow SM, row, callmd, path. Nah, yang terakhir bagian halaman footer. Fungsi utamanya itu hak cipta dan tahun dinamis menggunakan tag PHP date. Elemen Bootstrap yang digunakan yaitu bgdark, text white, dan py3. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presentator selanjutnya. Baik, slide selanjutnya setelah kita memahami bagaimana komponen visual landing page. Nah, sekarang mari kita bedah
logika pemrograman di balik layar. Nah, kalau kita lihat di slide, kami tidak menuliskan kode HTML kartu fitur secara manual satu persatu. Mengapa? Karena metode tersebut sangat tidak efisien dan sulit untuk dipelihara di masa depan. Sebagai gantinya, kami menerapkan konsep pemrograman dinamis yang kami bagi menjadi 2 pilar utama. Pilar pertama, struktur data PHP array yang bisa dilihat di sebelah kiri dalam slide. Kami memisahkan konten data dari struktur visualnya. Seluruh data kartu fitur kami simpan secara terpusat di dalam satu variabel array bernama fitur unggulan. Setiap elemen di dalam array ini bertindak sebagai satu kartu fitur yang membawa 3 parameter kunci. Nah, yang pertama ada icon, menyimpan nama kelas Bootstrap icons seperti Be Laptop atau Be Like Chairs. Yang kedua ada judul, menyimpan teks judul fitur seperti Like Wake UI dan Quick Response. Yang ketiga ada deskripsi, berisi penjelasan detail keunggulan masing-masing fitur. Nah, pilar kedua, dynamic loop for X. Pilar kedua, dynamic loop for X, yang bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, setelah struktur datanya siap, kami memanggil struktur visual Bootstrap di dalam perulangan for X PHP dengan sintaks server akan membaca isi array kita dan menduplikasi struktur kartu HTML secara otomatis sebanyak jumlah data yang ada di dalam array. Nah, di dalam blok perulangan tersebut, kami cukup memanggil data yang diinginkan menggunakan sintaks PHP pendek seperti echo fitur icon untuk icon dan echo fitur judul untuk judul kartu. Dengan pendekatan hibrida antara PHP dan Bootstrap 5 ini, kami berhasil mematuhi prinsip TRE dan repeat yourself. Kode kami menjadi sangat bersih, proses pembuatan halaman menjadi jauh lebih cepat, dan jika di masa depan kami ingin menambah atau menghapus fitur, kami cukup memodifikasi baris datanya di dalam array tanpa perlu menyentuh kode HTML-nya sedikit pun. Baik, selanjutnya adalah langkah pengujian aplikasi XMPP. Itu ada 4 step by step. Yang pertama adalah struktur folder, di mana struktur folder ini adalah membuat subfolder direction biru, yaitu htdocs landing page di dalam instalasi XMPP. Yang kedua adalah salin program, yaitu menyimpan file program demo PHP ke dalam folder yang telah disediakan. Yang ketiga adalah aktifkan APC, membuka XMPP control panel, dan menekan tombol start pada modul APC server. Yang terakhir adalah akses web, yaitu membuka browser dan mengetik alamat URL. Contohnya adalah http://localhost/landpage. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah penerapan responsive web design menggunakan framework Bootstrap terbukti mampu menyingkat siklus pengembangan web secara efisien, sekaligus menghadirkan konsistensi visual di berbagai resolusi perangkat. Sekian presentasi dari kami. Jikalau kami ada kurang, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.